Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Nurulita dengan NIM 12420909062 dari kelas 3C PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fikih di kelas 2 SD yang berjudul Sholat Berjamaah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Fikih di MISD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, pada semangat sekali ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau cek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Coba Ibu cek. Semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Ya, siapa? Andi. Andi kenapa? Sakit? Baik anak-anak, kita doakan bersama-sama ya. Semoga Andi cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya ada lagi nggak yang nggak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh KM ya. KM silakan pimpin. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran pada pembelajaran kali ini. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sholat berjamaah. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau bertanya dulu nih kepada anak-anak semuanya. Kira-kira ada yang masih ingat tidak pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa ya kira-kira? Boleh, kamu apa pembelajaran kemarin? Betul. Pembelajaran kemarin kita telah membahas mengenai tentang puasa. Yang mana puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum. Bagus sekali, Dewi. Terima kasih ya Dewi telah menjawab. Oke, baik anak-anak. Ibu mau bertanya lagi nih. Siapa yang tadi sholat subuh? Semuanya sholat subuh? Masya Allah. Ada yang sholat subuhnya bersama ayah atau ibunya tidak? Atau ada yang sholat di masjid bareng ayahnya? Ada. Wah, Masya Allah. Nah, anak-anak itu yang disebut dengan sholat berjamaah. Jadi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih. Nah, jadi kalau anak-anak sholat bersama ayah dan ibunya, itu termasuk sholat berjamaah. Jadi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Seperti itu, anak-anak. Nah, eh, jadi yang melaksanakan dalam sholat berjamaah itu terdiri dari imam dan makmum. Ibu, imam dan makmum itu apa sih? Nah, anak-anak, imam itu adalah orang yang memimpin dalam sholat. Dan imam itu posisinya berada di mana? Di depan. Nah, selanjutnya makmum. Makmum itu adalah orang yang mengikuti gerakan sholat dari imam. Dan makmum itu posisinya berada di belakang imam. Seperti itu. Coba ibu mau bertanya, kalau semisal anak-anak sholat berjamaah bersama ayah dan ibunya, kira-kira yang jadi imam itu siapa ya? Betul,
Yang jadi imamnya itu ayah. Mengapa ayah? Karena ayah itu merupakan seorang laki-laki dan ayah juga sudah balik. Balik itu apa? Balik itu sudah mencapai usia yang telah ditentukan untuk menjadi imam. Nah, berarti posisi ayah di mana sebagai imam? Di mana? Di depan, betul sekali. Ibu dan anak-anak berada di mana sebagai makmum? Di belakang ayah, betul sekali. Anak-anak sudah paham ya mengenai sholat berjamaah? Sudah, alhamdulillah. Nah, anak-anak, eh, ada yang tahu tidak kenapa ya kita harus melaksanakan sholat berjamaah? Mengapa kita tidak sholat sendiri-sendiri saja? Sholat sendiri-sendiri boleh ya anak-anak, boleh sekali. Akan tetapi ada keutamaan-keutamaan yang jauh lebih besar pahalanya, yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan sholat sendirian. Kira-kira apa ya? Langsung saja ya Ibu kasih tahu. Nah, anak-anak, ternyata ganjaran ataupun pahala dari sholat berjamaah itu adalah nanti anak-anak akan mendapatkan pahala sholatnya itu 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, anak-anak hanya mendapatkan satu pahala kebaikan saja. Akan tetapi, jika anak-anak melakukan sholat berjamaah bareng-bareng dan bersama-sama, anak-anak akan mendapatkan 27. Banyak sekali, bukan? Banyak sekali. Coba kalau semisal ibu nih, bawa satu permen sama 27 permen, anak-anak bakalan lebih milih yang mana? Yang mana? Yang paling banyak tentunya, yang 27 permen. Nah, begitupun dengan sholat berjamaah. Itulah keutamaan dari sholat berjamaah, anak-anak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, ternyata dalam melaksanakan sholat berjamaah itu ada adabnya. Yang pertama, anak-anak jika akan melaksanakan sholat berjamaah harus datang tepat pada waktunya. Jangan sampai terlambat. Yang kedua, dalam melaksanakan sholat berjamaah, kita harus berbaris rapih. Tidak boleh rapi ya, harus rapi semuanya. Yang selanjutnya, ketika melaksanakan sholat berjamaah, kita harus mengikuti gerakan dari imam. Tidak boleh mendahului ataupun lambat. Jadi harus pas gitu ya melaksanakan sholatnya itu mengikuti gerakan dari imam. Nah, yang selanjutnya itu, yang paling penting sekali ketika kita melaksanakan sholat, baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah, tidak boleh main-main, tidak boleh dalam melaksanakan sholat berjamaah itu anak-anak tidak serius, semuanya harus khusyuk. Karena dalam melaksanakan sholat berarti kita itu sedang apa? Sedang berkomunikasi dengan Allah, berarti kita harus khusyuk, harus benar-benar ya, harus fokus. Jangan sampai main-main. Oke. Nah, baik anak-anak, kan tadi udah Ibu jelasin mengenai pengertian sholat berjamaah. Apa tadi kan sholat berjamaah itu sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama kan ya? Coba di sini Ibu ada gambar yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Coba anak-anak ada yang tahu tidak? Kira-kira mana ya yang termasuk sholat berjamaah? Yang mana? Betul. Yang di sebelah kanan. Karena yang di sebelah kanan itu menunjukkan bahwa sholatnya dilaksanakan secara bersama-sama. Lebih dari dua orang. Nah, yang di depan itu adalah imam yang akan memimpin sholat. Dan yang di belakang itu disebut dengan makmum yang akan mengikuti gerakan dari imam. Nah, dalam bacaannya, eee, makmum itu tidak usah membacakan surat Al-Fatihah karena imam telah membacakannya. Jadi, makmum itu cukup mendengarkan saja dan menyimak dengan baik-baik. Di mana
ataupun dikala nanti ternyata imamnya lupa, barulah makmum bisa mengingatkan imam. Seperti itu anak-anak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran kita kali ini membahas mengenai sholat berjamaah telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah tadi Ibu sampaikan, anak-anak kedepannya bisa melaksanakan sholat berjamaah lagi ya. Sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu mau cek dulu nih seberapa paham nih anak-anak mengenai sholat berjamaah. Coba, apa ada yang masih ingat tidak? Tadi sholat berjamaah itu apa? Betul, sholat berjamaah itu sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, kemudian ada yang tahu tidak posisi imam itu di mana? Di depan. Imam itu siapa? Yang memimpin sholat. Dan makmum di mana posisinya? Di belakang. Dan makmum itu yang mengikuti gerakan sholat dari imam. Tadi untuk ganjarannya kita akan mendapatkan pahala berapa kali lipat ya? 27 kali lipat. Masya Allah, ternyata anak-anak paham ya, sudah mulai paham mengenai sholat berjamaah. Jangan lupa ya buat diterapkan di rumahnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Anak-anak bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama ayah, ibu, atau yang lainnya. Bisa juga dilaksanakan sholat berjamaah di masjid gitu ya, terkhususnya bagi laki-laki itu anak-anak. Nah, baik, mungkin pembelajaran kita kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah tadi disampaikan bermanfaat dan anak-anak semakin paham dan semakin rajin untuk melaksanakan salat berjamaah. Coba sebelum pembelajaran ditutup, silahkan dibereskan dulu alat tulisnya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Oke, sudah beres? Alhamdulillah. Baik, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.